karena Allah menyaksikan kita. Ya. Saya berani berdusta kepada suami saya. Ya. Karena Allah menyaksikan kita. Saya tidak berani berkhianat pada suami saya. Ketika suami sedang di kantor, suami sedang di pasar, ya, di kebun, di luar kota, gak berani. Karena Allah melihat kita. Keyakinan itu ada perasaan khawatir, takut. Ya. Karena keyakinan Allah menyaksikan kita tidak berani melakukan kecurangan, menggunakan anggaran negara. Ada rasa khawatir. Allah menyaksikan kita. Karena kita yakin Allah menyaksikan kita, saya tidak akan membuat atau mengesahkan peraturan yang bisa menyengsarakan rakyat. Paham ya? Karena di sikap ihsan, seseorang ya yang punya sikap ihsan, dia tidak akan menghukum orang yang benar ya, atau menyalahkan orang yang benar, tidak akan ya. Karena dia punya sikap ihsan. Orang yang punya sikap ihsan tidak akan membenarkan orang yang salah. Paham ya? Orang salah dibenerin gitu ya. Oh betul dia, dibela bahkan dia. Tak boleh. Karena ada sikap ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman mazida. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Muhajirin yang berkenan pada petang hari ini hadir di tempat yang penuh barokah ini. Mengawali perjumpaan kita seperti biasa, kita panjatkan salawat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat yang besar yang Allah karuniakan, ada nikmat keinginan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu ada nikmat yang besar. Karena memang wajib talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin min al-mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang beriman laki-laki ataupun orang beriman wanita. Dari mulai dilahirkan, dari buayan maksud saya, hingga ke liang lahat. Jadi itu yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam juga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga tercurah kepada kita sekalian selaku pengikut yang setia yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan hukum yang tertinggi. Ibu merahmati Subhanahu wa taala. Petang ini saya akan mengutip hadis, orang menyebutnya dulu hadis Jibril ya, atau Ummu As-Sunnah, hadis Ummu As-Sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, memang panjang sekali. Disebut Ummu As-Sunnah karena merupakan induknya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya. Kalau dibuka Sahih Muslim maka akan jumpa dengan hadis ini ya. Hadis ini agak panjang Bu, saya akan ringkas saja sehingga saya gunakan papan tulis untuk memudahkan. Sebenarnya ibu sudah pernah mendengar hadis ini ya. Hadis Jibril ini cerita tentang makna Islam, iman, dan ihsan ya. Intinya itu Islam, iman, dan ihsan itu adalah ajaran Islam.
Kenapa disebut sebagai induknya sunnah? Karena menyangkut 3 perkara tadi: Islam, iman, dan ihsan. Nah, seseorang itu ketika membaca syahadat itu baru disebut sebagai muslim, ya, belum disebut sebagai orang yang beriman. Dan seorang baru bisa disebut ihsan kalau sudah beriman, ya. Nanti baca surat Al-Hujurat itu, ini boleh buka surat Al-Hujurat ayat 14 itu. Kata Allah, wa qalatil a'rafu amanna. Orang-orang A'raf, orang-orang Arab itu berkata beriman, ya. Kata Allah, qul lam tu'minu, ya, walakin qulu aslamna, ya. Mereka menganggap dirinya sudah beriman, tapi kata Allah belum beriman mereka, tapi baru Islam, ya, baru Islam saja, belum beriman. Nanti ke ihsan, ya. Jadi untuk sampai pada derajat ihsan itu harus melalui tahap ini: Islam, iman, dan ihsan. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tadi, ya, yang saya sampaikan, itu ketika Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril alaihissalam, lalu Jibril bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Jibril yang tanya loh kepada Rasulullah SAW. Rasul lalu cerita tentang rukun Islam, ya, rukun Islam. Lalu Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman, ya Rasulullah. Lalu Rasul cerita tentang rukun iman, ya. Terakhir Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan, ya Rasulullah. Lalu Rasul berkata, anta'budallaha ka'annaku tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarauka, ya. Apa itu ihsan? Ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah, ya. Sekalipun engkau merasa tidak melihat Allah, tapi yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu, ya. Dan itu Islam, Bu. Fondasi Islam ada 3 tadi, ya, saya sebutkan sini. Ad-dinul Islam, ya, agama Islam. Tadi adin itu sebetulnya ideologi, ajaran Islam. Tingkatan derajatnya itu al-Islam. Orangnya namanya Muslim, ya. Derajat yang kedua iman. Orang yang namanya mukmin, ya. Derajat yang ketiga ihsan. Orang yang namanya muhsin, ya. Ini adalah ajaran Islam. Jadi Muslim, mukmin, dan muhsin. Tadi kita bahas tentang muhsin. Saya akan cerita tentang ihsan saja. Ini yang kita bahas hari ini, ya. Topik kita ini tentang ihsan. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, ya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarauka. Kalaupun kau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah sesungguhnya melihat dirimu. Ya.
Kalau kita sholat itu, sholat ya, sholat, apa yang kita utamakan tuh? Hudurul qalbi, menghadirkan hati, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sholat itu, kita kan cuma menghadap Ka'bah. Ya, Ka'bah itu sebagai pemersatu saja, tapi hakikatnya kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Rasulullah, inna ahadakum idza qama fi shalah fa innahu yunaji rabbahu. Hadis sahih. Sesungguhnya jika seseorang itu berdiri melaksanakan sholat, sebenarnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu yunaji rabbahu. Dia munajat. Munajat itu munajat. Apa munajat itu? Berbisik. Ya. Kita sholat itu sebenarnya berbisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kok nggak kelihatan? Iya, memang nggak kelihatan. Nggak ada satu nabi pun yang pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita. Ya, nggak ada. Tapi kita hadirkan Allah itu di depan kita, seakan-akan kita melihat Dia. Ya. Sehingga tahapan untuk mencapai ihsan itu yang pertama, adalah apa? Menganggap Allah itu ada di depan mata, di depan kita. Ya, yang pertama. Kalau nggak bisa, yakinkan Allah melihat kita. Ya. Sholat itu. Apakah hanya sholat? Tidak. Seluruh perbuatan kita dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan hanya ibadah. Perbuatan-perbuatan lain pun kita dipantau, dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Bahkan dicatat sampai getaran kalbu kita itu dicatat Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ya, dalam surat Al-Qaf itu bahwa malaikat raqib dan mencatat seluruh apa yang kita pikirkan, renungkan, tergetar dalam hati. Dicatat oleh malaikat semua. Sehingga kalau sikap kita terhadap Allah itu harus apa? Jangan hanya pada sholat, semuanya. Nah, semua kita harus tunjukkan bahwa Allah melihat kita. Apa untungnya kita punya sikap ihsan? Ya, kita punya sikap ihsan. Apa untungnya? Kata para ulama ada 3 gitu. Ya. Satu, memudahkan kita ibadah. Apa? Hikmah ihsan ya. Satu, memudahkan kita beribadah. Nanti kita buka surat Al-Baqarah 150 tuh ya. Al-Baqarah 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah لئلا يكون للناس عليكم
hujjatun illa alladhina zalamu minhum فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Terjemahnya Bu. Min haitsu kharajta fawalli, dan dari manapun engkau Muhammad keluar menghadapkan wajahmu dan di mana saja kamu berada menghadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, kata Allah, min haitsu kharajta, min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr masjidil haram. Dari manapun kalian berada, dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajahmu itu kalau beribadah ke Masjidil Haram. Ya. Sekalipun cerita tentang Masjidil Haram, maksudnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kita berada, kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ya, jika pun di rumah, di kantor, di jalan, di kebun, di pasar, pikirkan bahwa Allah menyaksikan kita dan niatkan kita selalu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemana-mana, ibu pikirkan bahwa Allah menyaksikan kita. Maksudnya kita dimudahkan tuh. Kita bisa sholat tidak harus di masjid. Bisa di musola, di surau, di tajuk, ya, di kebun, di pasar, di kantor, di kendaraan, di pesawat, kita bisa sholat. Ya. Kenapa? Kan kita menganggap Allah ada di mana. Kita bisa jumpa Allah itu di mana saja berada. Ya. Ahsanu sedekah nih. Anakan di masjid. Bisa dilihat, ada yang menjamin. Nggak harus. Sekalipun kita sedekah di pasar, ya, di kebun, di jalan, di kendaraan, Allah lihat kita sedekah itu kan. Kenapa? Kan kita yakin Allah menyaksikan kita. Paham ya? Tadi kan yang pertama yakinkan bahwa Allah itu melihat kita. Mana hadis tadi? Apa? Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaraka. Sekalipun kau tidak melihat Allah, tapi yakin bahwa Allah lihat kita. Sehingga kita enak. Ya. Kalau kita punya keyakinan Allah menyaksikan kita, ya, tentu kita tidak akan berbuat salah. Ya. Ada rasa takut kan? Paham ya? Karena Allah menyaksikan kita. Ya. Saya berani berdusta kepada suami saya. Ya. Karena Allah menyaksikan kita. Saya tidak berani berkhianat pada suami saya. Ketika suami sedang di kantor, suami sedang di pasar, ya, di kebun, di luar kota, gak berani. Karena Allah melihat kita. Keyakinan itu ada. Ada perasaan khawatir, takut. Ya. Karena keyakinan Allah menyaksikan kita, kita tidak berani melakukan kecurangan, menggunakan anggaran negara. Ada rasa khawatir. Allah menyaksikan kita. Karena kita yakin Allah menyaksikan kita, saya tidak akan membuat atau mengesahkan peraturan yang bisa menyesatkan rakyat. Paham ya? Karena dia sikap ihsan. Seseorang, ya, yang punya sikap ihsan, dia tidak akan menghukum orang yang benar, ya, atau menyalahkan orang yang benar, tidak akan. Ya. Karena dia punya sikap ihsan.
Orang yang punya sikap ihsan tidak akan membenarkan orang yang salah. Paham ya? Orang salah dibenerin, gitu ya. Oh betul dia, dibela bahkan dia, tak boleh. Karena ada sikap ihsan. Sikap Allah menyaksikan. Dalam bahasa lain, apa? Muraqabah tuh. Muraqabatun, ya, mengawasi, gitu ya. Oke, kita diawasi, ya, awasi. Nah, jadi kalau kita punya sikap ihsan, maka kita merasa mudah untuk beribadah di mana saja, ya, enak. Yang kedua, sikap ihsan itu hikmahnya apa? Kalau kita beribadah di sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, karena Allah menyaksikan kita. Maka setidaknya ibadah itu main-main. Apa contoh sholat, katakanlah. Sholat dimulai takbir kan, sholat kan apa? Dimulai takbir ditutup dengan salam, ya, itu sholat. Jadi selama dalam sholat itu nggak boleh main-main. Kalau sebelum sholat boleh, ya, apa saja dia boleh lakukan. Atau sudah sholat boleh, sudah salam, ya. Jadi sebelum takbir, ya, jangan bercanda, jangan ngomong yang di luar sunnah, ya. Atau sudah sholat, ya, sudah salam, boleh ngomong lain, silahkan aja, ya. Pegang handphone, habis salam boleh, bersalaman boleh, mau ngobrol, gimana kabarnya, boleh nggak apa? Sekalipun tidak nyunah, nyunah kan baca doa, ya, habis salam tuh. Tapi selama sholat itu dari takbir sampai salam itu usahakan sungguh-sungguh. Ya. Kata Siti Aisyah, ya, hadis Nabi ini. Yesus berkata, Innallaha yuhibbu ahadakum, ya, idza amila amalan salih ayyukinahu, ya, sungguh-sungguh. Jadi kata Siti Aisyah ini, Innallaha, ya, apa, yuhibbu ahadakum idza qama fi shalah ayyukinahu, yukinahu, yakin, sungguh-sungguh artinya. Ya apa, nanti sekalipun nggak kebaca minimal bisa dengar, ya. Jadi sungguh-sungguh, ya, ibadah terus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, ya, bercanda jangan, sampai pada tingkat kolbu, hati. Sholat, contoh sholat yang gampang, dia adalah ibadah yang melibatkan bukan hanya apa lisan, gerakan, tapi juga kolbu. Kan sholat itu dia punya kolbiyah, keikhlasan itu. Yang kedua lisaniyah, yang ketiga jasadiyah. Tiga dia, kolbu, lisan, dan jasad. Ya, sholat itu. Itu ada tiga nih. Kolbu, kolbiyah, apa? Qauliyah, fi'liyah. Qalbiyah itu hati, niat, ya, dengan ikhlas tuh, dan menghadirkan Allah. Ya, tadi itu ihsan, tadi itu dalam qalbu tuh, ya, harus ada dalam qalbu itu. Yang kedua, qauliyah, ucapan. Nggak bisa ibu sholat takbirnya dalam hati, ya, nggak bisa. Dia harus diucapkan Allahu Akbar. Masalah keras lemahnya itu lain, nggak boleh, ya. Harus diucapkan Allahu Akbar. Begitu juga Fatihah, yang rukun-rukun itu harus dijaharkan, diucapkan.
Baca Fatihah dalam hati aja, nggak boleh. Ya, didengungkan atau apa? Hariring, terdengar, ya, sendiri, ucapan. Lisan, qauliyah dia, dan fi'liyah gerakan. Itu baru sholat namanya. Nah, biasanya persoalannya pada qauliyah, hati ini. Ini yang paling sulit amalan hati. Ini perkara ihsan. Ya. Hati itu perkara ihsan. Satu tadi hujurul qalbi, menghadirkan hati, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di depan kita. Bahkan antara cara untuk meningkatkan khusyuk itu, ya, apa tuh? To'a ra'sahu. Jadi kalau kita pengen sholat itu khusyuk, ya, salah satu khusyuk itu kata Rasulullah SAW, hadis Imam Baihaqi itu apa? To'a ra'sahu, ya, to'a. Satu ya, apa, menundukkan kepala, kebagi tunjukkan, ya. Kalau kita sholat dulu, tundukkan kepala kita. Yang kedua, waroma basaruhu, fokus penglihatan kita. Waroma itu fokus. Tadi menundukkan kepala, waroma basaruhu, ya, fokus, ya, mata kita fokus. Yang ketiga, nahwal ardi, nahwal ini memandang bumi, sajadah, karpet, membelah. Itu tiga itu. Pertama, menundukkan kepala. Yang kedua, apa tadi? Fokus penglihatannya. Yang ketiga, nahwal ardi, memandang sajadah, memandang bumi, memandang karpet. Itu baru kita bisa menghadirkan khusyuk. Itu salah satu, Bu, ya. Ada banyak, Bu. Kita kapan-kapan kita ketemu lagi bahas tentang sholat, ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh ibadahnya, Bu, ya, karena sikap ihsan tadi, itu yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah, ya. Tadi muraqabah, merafidawasi. Yang ketiga, mujahadah. Nah, sungguh-sungguh. Kan berjihad, orang berjihad sungguh-sungguh, kan. Kita nggak harus berperang untuk berjihad itu. Ibadah sungguh-sungguh, ya, yang benar itu. Dari mulai takbir sampai salam, ya. Takbirnya benar, fatihahnya bagus, ya. Kemudian ruku sujudnya juga tumakninah, ya, tidak buru-buru, bacanya juga tidak tergesa-gesa, dan jelas, ya. Itulah yang dimaksudkan ibadah sungguh-sungguh. Tahukah kita bahwa Allah itu waktu kita sholat bukan hanya menyaksikan kita, tapi dia juga mendengarkan apa yang kita baca. Ya. Di dalam Muslim, hadis Muslim itu diceritakan tentang komunikasi. Tadi kan saya cerita tentang seseorang yang sedang sholat itu sebetulnya sedang berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat sebenarnya dia sedang berbisik dengan Allah, munajat. Fainahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang berbisik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu setingkat lebih tinggi daripada doa. Ya. Ngobrol, doa, munajat, ya. Nah, kalau kita baca Fatihah, Allah bukan hanya mendengarkan, tetapi juga dia menjawab seluruh ucapan kita. Saya akan terangkan. Ya.
Hadisnya panjang Bu, tapi nggak apa-apa. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ya, hadis ini dari Abu Hurairah. Rasul berkata, Allah berkata, ya, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Jadi kata Allah ngomong nih, Allah ya, hadis Allah berbicara tapi tidak dimuat dalam Quran. Paham ya? Hadis qudsi ada ucapan Allah yang tidak dimuat dalam Quran tapi disampaikan pada Rasulullah SAW. Ini hadis qudsi. Kata Allah, aku telah membagi sholat, ya, antara aku dengan hambaku. Dia bagian, ya, dia bagian. Artinya satu di pihak Allah, satu di pihak orang yang sedang sholat. Ya. Jika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita kan suka baca Fatihah itu ya. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahi Rabbil alamin, ya, kita ngomong tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah ngomong tuh, jawab. Dia cerita kepada malaikat, ya, di depan malaikat tuh. Coba kamu lihat, dia bilang tuh, hambaku yang sedang sholat diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah jawab, gini jawaban Allah nih, hamadani abdi, hambaku sedang memuji diriku. Allah ngomong pada para malaikat, ya. Makanya kita jangan cepat-cepat, jangan, karena akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamadani abdi, ya. Kata Allah kepada malaikat, lihat, hambaku sedang memujiku. Ya, Alhamdulillah. Lalu kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim itu, kita ngomong Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jawaban Allah apa? Ya malaikat, asna alayya abdi. Asna, ada namanya asna enggak? Asna alayya abdi. Perhatikan, asna alayya, hambaku sedang menyanjungku. Ya, asna itu sanjungan namanya, ya, asna, sanjungan. Kita baca Rahman Rahim itu Allah jawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Allah yang ngomong itu, kita nggak dengar, ya. Itulah perlunya keimanan, perlunya sikap ihsan, ya. Bahwa kalau kita baca Fatihah itu Allah jawab, itu ihsan, sikap ihsan. Orang yang meyakini itu dia setingkat lebih tinggi dari iman. Islam, iman, ihsan, ya. Jadi kalau ibu pengen punya kenikmatan halawatul iman, kelezatan iman itu harus nyampe tuh ke level ihsan, ya. Di antaranya meyakini bahwa semua bacaan yang kita kemukakan atau kita lantunkan dalam sholat itu Allah pasti dengar. Kata siapa? Kata Allah. Dan di mana? Dalam hadis qudsi, asna alayya abdi, dia tengah menyanjungku. Ya. Kalau kita baca Malik Yaumiddin, kita baca Malik Yaumiddin,
Apa jawab Allah? Majadani abdi. Hambaku tengah mengagungkanku. Ya. Allah jawab, Majadani abdi. Hambaku sedang mengagungkan diriku. Ya. Kita baca Malik Yaumiddin, Allah jawab, Majadani abdi. Harus yakin, Bu. Ya. Kita nggak buru-buru nanti bacanya. Ya. Nyantai aja, apalagi sholat di rumah kan, gak ada yang dikejar kan. Ya kalau misalnya paket, biarin aja gitu. Ya. Kita lagi sholat, paket datang buru-buru dibatalin. Jangan. Biarin aja dia suruh nungguin. Ya. Paket, buru-buru assalamualaikum. Wah, jangan. Ya terusin aja, nyantai aja. Kan kita pengen dapat hikmah sholat itu. Kan kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya jelek ya nggak bisa. Ya. Makanya sikap ihsannya harus ditanamkan dalam qalbu. Sikap ihsan tadi, ya. Ihsan Majadani abdi. Mungkin kalau kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tulisannya jelek dia. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kita ngomong begitu, Allah jawab, ya. Lihat dibilang tuh, hambaku ngomong hanya kepada Allah saja menyembah dan hanya kepada aku meminta pertolongan. Apa jawab Allah? Ya. Hadza baini wa baina abdi. Wali abdi ma sa'ala. Ya. Tuh lihat bang, ini ada urusan antara aku dengan hambaku, ya. Dan akan aku berikan kepada hambaku apa yang dia minta, ya. Apa yang dia mohon tuh. Jadi antara aku dan hambaku saja. Allah ngomong begitu. Akan aku penuhi apa yang hambaku minta. Tuh. Kan kita minta pertolongan kepada Allah. Nasta'in, ya. Nasta'in minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong. Apa yang menjadi hajat kita? Waktu itu kita kemukakan, ya. Terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Sampai juga wala bolin, sampai wala bolin tuh. Ya, kan ya, selesai ya. Kita ngomong begitu, Allah jawab, Bu. Apa jawabannya? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini semua ada untuk hambaku. Ini urusan hambaku. Dan akan kuberikan semua yang hambaku perlukan. Coba tuh. Kita baru baca Fatihah saja sudah begitu. Sambutan Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai baru Fatihah saja. Apakah semua surat begitu? Iya. Semua surat, semua bacaan surat itu Allah jawab sebetulnya. Hanya kita tidak ngerti. Dan belum ada keterangan tentang hadis yang menjelaskan jawaban setiap sholat, setiap surat maksudnya. Hanya Fatihah saja diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholat lain pun seperti itu. Makanya kan ada tuh, ya, mohon maaf tuh.
Orang pinter tuh ya, kalau ibu datang ke sana kan dikasih suka bacaan tuh. Suka nggak? Suka ngapalin nggak? Contoh misalnya, contoh ya. Ibu boleh praktekkan nanti. Kalau misalnya ibu suaminya jarang ngasih duit, nggak pelit katanya, ibu boleh baca surat Ali Imran ya ayat 31 tuh, ya. Ayat 100 berapa? 31 ya, 31. Coba cek. Surat Ali Imran ayat 31. Ini selesai udah ya. Kita ngaji cepat aja, Bu. Qul in kuntum tuhibbunallaha coba cari ada yang hitung nggak? Yang keras. Ya. Ya, ayat ini coba ibu pergi ke orang pintar misalnya, ulama, ya, untuk melunakkan hati, ya, siapa suami, anak, teman, kakak, orang tua, siapa aja, ya, boleh, melunakkan hati. Caranya dia baca gimana? Ada caranya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini sebut namanya nih. Fulan bin Fulan. Paham? Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sebut namanya. Ya. Siapa misalnya? Inem, itu si Inem. Memang ada persoalan pengguna itu biasanya untuk orang melet ya, maaf ya. Baca ini untuk melembutkan hati, ya. Orang yang kira-kira tidak sepaham dengan kita, ya, baca ini. Amalkan gitu. Atau ada yang suka nagih utang debt collector, namanya siapa? Baca ini ngaji gitu. Ada banyak ayat lagi, banyak lagi, pelan-pelan ya. Dan ilmu termasuk untuk pengobatan segala gitu ya, macam-macam. Perjalanan, cari duit. Hanya memang saya kadang-kadang agak risih juga, Bu, ya, menggunakan ayat Quran ini untuk keperluan-keperluan seperti itu. Sekarang ada tren, Bu, ustadz-ustadz itu suka mengajarkan ya yang kayak beginian ini, ya, supaya dapat duit banyak gitu-gitu ya. Saya bilang sebetulnya sih itu terlalu jauh, ya.
membias gitu. Karena Al-Quran ini sebetulnya tidak diarahkan ke sana, tapi bagaimana ibadah. Ya ihsan ini, yakinkan ihsan ini. Kalau ini sudah yakin tentang ihsan ini, maka ayat Quran surat apapun, ayat apapun sebetulnya bermanfaat. Paham ya? Jika misalnya gini, Al-Quran itu seperti hutan belantara, ya, yang di sana banyak pohon-pohon besar, pohon kecil, perdu macam-macam, yang semua bisa digunakan obat, bisa memberikan manfaat, ya, di hutan itu. Cuma kan kita nggak tahu tuh tanaman apa di hutan itu yang bisa bermanfaat buat kita. Kita nggak tahu. Untuk tahunya bagaimana? Diambil eksperimen, ya, dicoba takarannya berapa, kapan dimakannya, efek sampingnya apa, gitu. Ibu tahu madu? Rasul cuma memberikan madu itu adalah obat, ya, anal syifa, lebah segala itu dia obat. Cuma tidak dijelaskan secara teknis bagaimana teknis penggunaan itu. Paham ya? Madu adalah obat. Kita nggak tahu cara makainya gimana. Apa dulu 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, udah 1 botol. Kita nggak tahu. Ya. Dicampur dengan apa lagi? Kapan minumnya, pagi, siang, sore, malam? Nggak dijelaskan. Kalau gitu tugas kita untuk melakukan eksperimen. Ya. Eksperimen. Coba. Kalau sakit perut, ya. Kalau diabetes, cancer, ya. Vertigo, bisa obat dengan madu itu. Tapi takarannya kita nggak tahu kapan ini dan dicampur dengan apa, itu perlu eksperimen. Ayat Quran juga seperti itu. Kita nggak tahu, seperti hutan belantara dia. Sehingga begitu ibu dengar informasi, tes, coba, ya, boleh nggak apa, amalkan. Gitu. Jadi semakin banyak ibu punya koleksi Al Quran untuk kehidupan sehari-hari, semakin bagus. Bagaimana kalau semua Quran itu kita baca, khatam, itu lebih cakep lagi. Paham ya? Ibu khatamkan sebulan sekali misalnya, ya. One day one juz, sebulan khatam. Karena Quran itu isinya obat, ya, maka semua penyakit pada diri kita sembuh. Kan obat, dia. Bisa dia. Terakhir, nih, yang ketiga nih, ya, bukan. Ya, yang ketiga, tapi bukan ini. Harus yakin bahwa kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memandang wajah Allah. Ya, yang ketiga ini. Memandang wajah Allah. Ini merupakan kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Kalau kita mendapatkan takdir bisa melihat wajah Allah, maka seluruh kenikmatan surga itu lupa, Bu. Lupa sebenarnya karena saking tingginya derajat kalau kita menyebut wajah Allah itu. Dan ini hanya diberikan kepada mereka-mereka yang ihsan. Yang muhsin. Oleh karena itu, usahakan untuk memiliki sikap ihsan itu, ya. Gimana aja harus ada dalam kalbu kita sikap ihsan, dan bukan hanya pada bab ibadah saja, ya. Pada bab ibadah, jadi ihsan dipakai pada ibadah ada 3 nih. 1 pada muamalah, yang ketiga pada akhlak. Ya. Tadi kita pada ibadah, ihsan tuh. Allah melihat kita.
waktu kita sholat, waktu kita saum, waktu kita haji itu, ya Allah lihat kita. Nah, pada muamalah, pada waktu kita misalnya belanja, ya, ibu belanja sayuran atau buah-buahan di tukang sayur sidang dia, itu muamalah, jual beli, transaksi. Jangan kita menganggap Allah tidak melihat kita. Paham ya? Ibu beli seprapat, ya, misalnya timun, buku, tuh, ibu ngambil tuh 1-2 butir tuh, masukin, ya, paham ya? Itu jangan punya perasaan sih, Allah nggak lihat, Allah lihat itu, ya. Ibu mengambil tambahan buah buku, jeruk atau apa tuh, ya, atau nambah sedikit cengkeh, cabai itu ya, beli seprapat dan ngambil serau tuh. Jangan punya pikiran itu Allah nggak lihat, Allah lihat, ya, pada bab muamalahnya, ya, hati-hati pada bab itu. Dan banyak lagi yang lain, ya. Ibu belanja ke tukang sayur atau ibu jualan, ya, mohon maaf, jualan kue, makanan atau obat-obatan atau barang apa saja, ya, dia punya kualitas itu diturunkan, konsentratnya diturunkan, kadarnya diturunkan, ya, kalau kita jualan tuh. Jangan menganggap Allah tidak lihat itu, ya. Dulu ada temen jualan obat, obat anti hamil, maaf ya, tidak kehamilan itu 3 mili itu, 1 vial itu. Kalau pedagang diambil 1 mili, ya, 1 mili, cari botol yang kosong, masukin ke sana. Sekarang ribuan vial itu 1 mili diambil semua itu, dimasukkan ke dalam botol yang lain, ya. Begitu disuntikan kepada wanita yang tidak pengen hamil ternyata. Ya, komplain kepada dokter, dok kok hamil lagi, saya kan udah disuntik Depo-Provera. Dicek ternyata konsentrasinya kurang, ya, karena kelakuan pedagang tadi. Ambil, hamil lagi, udah disuntik 3 kali, hamil terus, gitu. Sama misalnya obat, bukan obat saja, makan gas contohnya, mohon maaf ya, mesti 3 kilo udah kurang, pindahkan ke yang lain. Itu jangan punya pikiran Allah nggak lihat, Allah lihat. Pada bab muamalah. Yang ketiga pada bab akhlak, ya, ahli kelakuan. Musim liburan orang banyak pergi ke pantai, piknik, pelesir itu ke gunung, ya. Orang pergi ke gunung, pantasnya kan baju tebal kan, dingin, baju tebal, bagus, rapi. Tapi dia ke pantai, dia buka baju semua tuh, pakai baju yang tipis-tipis, oh, ya. Kan piknik ke pantai tuh, ya. Akhlak, apalagi ke luar negeri, maaf yang suka ke luar negeri itu, dibilang jauh dari orang Indonesia, bebas, ya. Pergi ke Australia kan musim summer, musim panas nih, ya. Udah ngacuh, udah luar biasa tuh. Ya, ke pantai nudis, nggak pakai jilbab, pakai bikini dia, ya, dibuka, pakai swimsuit, swimsuit, ke baju renang, juga kaget juga ya. Kalau dia waktu di komplek, orang ini pakai rapi, pakai jilbab, tapi begitu di pantai di luar negeri pakai baju renang. Akhlak. Nah, jangan menganggap bahwa Allah tidak lihat itu, Allah lihat, ya. Lah, jadi itulah pentingnya sikap ihsan tertanam dalam hati kita, bukan hanya pada ibadah, juga pada muamalah dan pada akhlak. Ingat, kalau kita bisa tanamkan sikap ihsan, ya, maka kita akan berjumpa wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini ada puncak kenikmatan, Bu. Puncak kenikmatan di surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum pernah diberikan kepada siapapun, termasuk nabi-nabi nggak ada ya, yang pernah melihat wajah Allah itu. Tapi nanti kita melihat wajah Allah seperti kita menyaksikan bulan purnama ya. Bulan purnama itu terang kan jelas, maka seperti itulah kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang diberikan pada orang-orang yang memiliki sikap ihsan. Itu saja saya kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya dan bisa direnungkan, dipikirkan, serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Fattakum walafu minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.